Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tutorial ini adalah menunjukkan cara perhitungan dan penggambaran diagram preseden, bar chart, dan kurva S. Dan dalam tutorial ini kita akan menggunakan contoh sebuah proyek sederhana yang terdiri dari 4 aktivitas, yaitu aktivitas A, B, C, dan D, yang ditunjukkan oleh gambar atau tabel yang ada pada slide, di mana aktivitas A itu durasinya 2 hari, B 3 hari, C 1 hari, dan D 1 hari. Kemudian logika ketergantungan antara aktivitas ditunjukkan pada kolom kedua. Selanjutnya, untuk diagram preseden kita akan menggunakan notasi seperti yang ada di slide. Langkah pertama adalah membuat kotaknya, diagramnya, notasinya. Dimulai dengan aktivitas A, durasinya 2 hari, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas B, durasinya 3 hari. B ini didahului oleh A, kemudian dilanjutkan dengan C. C durasinya 1 hari, didahului oleh A. Kemudian aktivitas D, aktivitas terakhir, durasinya 2 hari, didahului oleh B dan C. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan maju dengan menggunakan persamaan seperti yang ada pada slide. Dimulai dari aktivitas A. Pada aktivitas awal dimasukkan nilai 0, kemudian untuk mendapatkan nilai yang ada di sini itu dijumlahkan 0 ditambah 2, hasilnya 2. Kemudian untuk aktivitas B, kita lihat nilai maksimum dari seluruh aktivitas yang ada pada sebelum B. Jadi nilai maksimum dari EFT kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang terjadi sebelum aktivitas B. Dalam hal ini yang aktivitas pendahulu sebelum B itu cuma satu, yaitu A. Maka nilai A ini yang dipakai. 2 langsung dipindahkan ke sini. 2 tambah 3 dapatkan 5. Kemudian untuk C begitu juga. Karena cuma aktivitas A yang mendahului C, maka nilai FTA langsung dipindahkan ke nilai STC. Kemudian nilai FTC itu adalah 2 tambah 1 sama dengan 3. Untuk aktivitas terakhir atau aktivitas D, karena ada 2 aktivitas yang mendahuluinya, yaitu B dan C, maka dipilih nilai FT terbesar dari kedua aktivitas tersebut. Dalam hal ini adalah nilai FT B yang sebesar 5, dipindahkan ke sini, dimasukkan ke sini, kemudian 5 ditambah 2 sama dengan 7. Perhitungan maju sudah selesai, sekarang kita lanjut perhitungan mundur. Perhitungan mundur, nilai 7 ini di aktivitas terakhir langsung diturunkan. 7 dikurang 2 dapatkan 5. Nah, untuk nilai yang ada di sini, dilihat aktivitas yang mengikutinya. Diambil nilai minimum dari aktivitas yang mengikutinya. Nah, dari aktivitas B ini, aktivitas yang mengikutinya itu cuma aktivitas D saja. Jadi nilai 5 ini langsung saja dipindahkan ke sini. Kemudian LSTB itu didapat dari 5 dikurang 3 didapatkan 2. Ya. Kemudian untuk aktivitas C begitu juga, hanya ada satu aktivitas setelah D, yaitu aktivitas D, maka nilai LSTD yang sebesar 5 ini langsung dimasukkan ke nilai LFTC di sini. Kemudian untuk LSTC 5 kurang 1 didapatkan 4. Untuk aktivitas terakhir ada 2 aktivitas yang meninggalkan atau yang mengikuti aktivitas A, yaitu aktivitas B dan C, dan akan dipilih nilai terkecil. Nilai terkecil dari LSTB dan LSTC itu adalah 2 yang ada di aktivitas B. 2 ini langsung dipindahkan ke sini, kemudian 2 dikurang 2 didapatkan 0. Jadi hasil perhitungan maju dan perhitungan mundur telah kita ketahui, dan proyek ini sudah selesai dalam waktu 7 hari. Selanjutnya adalah perhitungan total float, di mana kita akan menghitung dengan melakukan pengurangan antara
LST dan EST ya. Jadi ini dikurang ini. Kita mulai di aktivitas A, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Kemudian 2 di aktivitas B, 2 dikurang 2 sama dengan 0. Aktivitas C, 4 kurang 2 sama dengan 2. Kemudian aktivitas D, 5 kurang 5 sama dengan 0. Selanjutnya adalah free float. Free float itu didapatkan dengan meninjau ya nilai minimal EST. Jadi EST dari semua aktivitas yang mengikuti. Sebagai contoh pada aktivitas A, karena ada 2 aktivitas ya yang meninggalkan A, yaitu aktivitas B dan C, maka dipilih nilai terkecil dari EST-nya. Dalam hal ini nilai terkecilnya sama 2. Berarti 2 ini langsung dikurangkan dengan nilai EFTA. 2 dikurang 2 didapatkan 0. Kemudian B, aktivitas B cuma 1 yang meninggalkan ya. Jadi ini dikurang ini langsung didapatkan 0. Kemudian aktivitas C cuma 1 juga yang meninggalkan, yaitu D, berarti 5 dikurang 3 didapatkan 2. Untuk aktivitas D yang terakhir, langsung saja nilai free float itu dimasukkan sama dengan 0. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan interfering float untuk setiap aktivitas. Kita mulai dari aktivitas A. Ini interfering float didapatkan dari total float dikurang free float. B 0,0 kurang 0 didapatkan 0. C 2 kurang 2 dapat 0. D 0 kurang 0 didapatkan 0. Jadi interfering float juga sudah selesai. Kemudian aktivitas kritis ini akan diberi tanda dengan tanda lingkaran atau oval berwarna merah. Aktivitas kritis itu ditandai oleh total float yang nilainya sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat di sini, aktivitas kritis itu adalah nilai aktivitas A, B, dan D. Nah, selanjutnya aktivitas yang ada di sini, diagram preseden ini kita bisa jadikan ke dalam bentuk bar chart. Kita mulai dari aktivitas A. Aktivitas A itu dimulai pada hari ke-0 ya, selesai pada hari kedua. Kita lihat yang bagian atasnya dulu yang untuk EST-nya. Kemudian aktivitas B dimulai pada hari kedua dan selesai pada hari kelima, berarti dia harus dimulai ke sini dan selesai di sini. Aktivitas C dimulai pada hari kedua dan selesai pada hari ketiga, durasinya 1 hari. Berarti di sini sampai di sini ya. Kemudian aktivitas D dimulai pada hari kelima dan durasinya 2 hari, berarti dia selesai pada hari ke-7. Bar chart untuk kondisi early start time telah selesai. Selanjutnya kita akan gambarkan bar chart pada saat LST. Untuk A, karena dia kritis, berarti EST-nya dan LST-nya sama, berarti tidak ada float. Berarti 0 dimulai pada hari ke-0 dan selesai pada hari kedua. Demikian juga dengan B, antara EST dan LST itu sama, tidak ada float, berarti kritis. Berarti kita langsung gambarkan 2 dan dimulai pada hari kedua, selesai pada hari kelima. Nah, untuk aktivitas C, di sini ada float dan dia tidak kritis. Dia dimulai pada hari keempat untuk LST-nya dan selesai pada hari kelima, berarti dia di sini sampai di sini ya. Kemudian aktivitas D, dia juga kritis, dimulai hari kelima, selesai hari ke-7, digambarkan ke sini putus-putus. Nah, demikian untuk bar chart-nya. Selanjutnya kita coba lihat bagaimana kalau kita memasukkan komponen biaya. Anggap aktivitas A itu biayanya 1 juta, B 2.100.000, C 2.900.000, dan D 4 juta. Jadi total biaya proyek ini adalah 10 juta.
Nah, pertama kita harus hitung dulu bobot masing-masing aktivitas. Aktivitas A ini bobotnya didapatkan dari nilai biayanya yang 10 juta dibagi total biaya 10 dibagi 1 juta dibagi 10 juta sama dengan 10% ya. Kemudian 2.100.000 dari 10 juta 21%. 2.900.000 dari 10 juta 29%. 4 juta dari 10 juta itu 40%. Nah, ini kalau ditotalkan nilainya harus sama dengan 100%. Kemudian kita hitung bobot hariannya. Kalau yang tadi bobot total, ini bobot harian. Cara menghitung bobot harian sederhana. Kita sisa membagi bobot total dengan durasi harian, durasi dari setiap aktivitas. Contoh A ini durasinya 2 hari, bobotnya 10%, maka bobot hariannya 10% dibagi 2 didapatkan 5%. 21% dibagi 3 untuk B, bobot hariannya 7%. Aktivitas C 29% dibagi 1 didapatkan 29%. Kemudian aktivitas D 40% dibagi 2 dapat 20%. Selanjutnya nilai-nilai tersebut kita pindahkan ke bagian bawah dari bar chart yang telah kita gambarkan. Untuk hari pertama, kita lihat ada berapa aktivitas yang ada di hari pertama. Itu cuma satu aktivitas, yaitu aktivitas A. Untuk EST dulu kita hitung ya. Jadi nanti yang untuk garis putus-putusnya ini nanti berikut, kita lihat dulu yang garis solid ini. Jadi bobot harian pada hari pertama itu sama dengan 5%. Ya. Begitu juga di hari kedua itu 5%, karena cuma ada aktivitas A di sini. Hari ketiga ya, itu ada dua aktivitas. Aktivitas B dan aktivitas C, yang mana aktivitas B bobot hariannya 7%, aktivitas C itu 29%. Berarti total 7 tambah 29 didapatkan 36%. Nah, kemudian hari keempat itu cuma ada aktivitas B yang nilai bobot hariannya itu 7%. Jadi di sini 7%. Hari kelima juga cuma ada aktivitas B 7%. Kemudian hari ke-6 itu ada satu aktivitas yaitu D yang nilainya 20%. Tambahkan di sini. Hari ke-7 juga cuma satu aktivitas yaitu D 20%. Nah, setelah bobot harian kita hitung, kita akumulasikan bobot harian tersebut pada baris yang ada di bawah. Jadi nilai 5% ini langsung kita pindahkan ke bawah. Kemudian untuk mendapatkan nilai yang ada pada kolom ini atau kotak ini adalah ini ditambahkan dengan ini didapatkan 10%. Kemudian 10 tambah 36 46%. 46 tambah 7% didapatkan 53%. 53% ditambah 7% dapatkan 60%. 60 tambah 20 80%. 80 tambah 20 100%. Kemudian selanjutnya kita gambarkan di sini untuk nilai persentase setiap aktivitas. Karena ada 100% total, berarti kita ada 4 aktivitas, kita bagi saja menjadi 4 ya. 4. Setiap 25%, kita 4 segmen. Jadi setiap 25%, Anda bisa menggambarkan setiap 10% atau 1%, terserah. Kemudian kita akan mulai menggambarkan ya. Selanjutnya kita akan memulai menggambarkan kurva S-nya. Jadi dimulai dengan nilai 5% ya untuk EST kurang lebih di sini, kemudian 10%, dilanjutkan 10%, kemudian 46%, kemudian 53%, kemudian 60%, ya, kemudian 80% kurang lebih di sini, kemudian 100% ada di puncaknya. Nah,
Akumulasi bobot untuk ST sudah selesai. Selanjutnya kita hitung bobot harian untuk setiap LST. Nah, seperti yang tadi, karena di hari pertama itu cuma ada aktivitas A, maka nilai dari nilai bobot harian A itu kita masukkan di sini. Kemudian di hari kedua juga cuma ada A 5%. Di hari ketiga cuma satu aktivitas di sini, yaitu B yang putus-putus. B itu bobotnya 7%, kita masukkan. Kemudian di hari ketiga juga cuma ada B 7%. Kemudian di hari hari kelima ini, di sini tadi hari ketiga, di sini hari keempat, di sini hari kelima. Di hari kelima itu ada dua aktivitas yang terjadi pada saat LST atau yang putus-putus ini, yaitu aktivitas B dan C. B dan C itu adalah 7 dan 29, berarti 7 tambah 29, 36%. Kemudian di hari ke-6 itu ada 20% untuk aktivitas D. Demikian juga di hari ke-7, 20% untuk aktivitas D, cuma satu aktivitas. Kemudian seperti tadi, akumulasi ini sisa kita turunkan. Kemudian ini ditambah ini dapat 10, 10 tambah 7 dapat 17, 17 tambah 7 24, 24 tambah 36 60, 60 tambah 20 80, 80 tambah 20 100. Setelah itu kita gambarkan kurva S pada saat LST yang di sini digambarkan dengan garis putus-putus warna biru. Nilai untuk LST di sini hari pertama 5%, kita masukkan. Hari kedua 10%, kita masukkan. Hari ketiga 17%, kita masukkan. Hari keempat 24%, lebih di sini. Hari kelima 60%, hari ke-6 80%, hari ke-7 atau hari terakhir 100%. Demikian cara penggambaran dan perhitungan kurva S untuk proyek yang kita telah bahas ini telah selesai, ya. Semoga ini dapat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua selalu berada dalam lindungan Yang Maha Kuasa.